Kalau kita ingin menunjukkan kepada bentuk waktunya, al-lail. Ini malam. Malam bahasa Arabnya lail. Ya, lail jamaknya layali. Itu turunannya bisa jadi disebutkan lela, lili, layali, lail, itu malam. Jika ada yang istimewa di malam itu, maka tambahkan ta di ujungnya, menunjukkan pada sifat tertentu di malamnya. Jadi dari kata lail menjadi lailah. Saat Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini memberikan kesan bahwa di malam itu bukan hanya malam-malam seperti malam biasa, menunjuk kepada waktu berganti, siang selesai, malam tiba. Tapi ada yang istimewa di malam itu. Nah, keistimewaan yang dimaksudkan hadirnya di waktu apa? Di waktu malam. Sedangkan malamnya kita tidak ketahui. Malam yang keberapa? Kita hanya bisa merasakan dari giatnya kita beramal, tingginya sinyal iman kita dapatkan di situ situasi-situasi yang bisa membaca suasana malamnya. Ini kayaknya beda ya, malam ini lebih menenangkan, lebih baik, lebih enak, lebih tentram dan sebagainya. Potensinya ada. Hanya karena kita nggak tahu malam keberapa itu, maka ulama kita, Masya Allah, ya tajam, cerdas dalam menganalisis. Sudah setiap malamnya buru itu. Ya, setiap malamnya kita bacakan doa yang diajarkan Nabi ini lewat Sayyidah Aisyah. Ya, dan di setiap malam, kalau kita bacakan setiap malam, maka kita tidak akan luput mendapatinya. Ya kan? Kalau ada 30 malam misalnya, kita bacakan di setiap malamnya, salah satu malamnya pasti dapat kan? Ya kan? Nah, tapi kalau kita tunggu sampai merasa tentram, boleh jadi benar, boleh jadi luput. Nah, karena itu diajarkanlah kemudian kepada kita doa ini dibacakan. Dan dikaitkan dengan hadis ini sebagai penguat. Nah, ini tajam nih analisisnya, Masya Allah. Ya kan? Di hadis ini kan hadis umum nih, yang menunjukkan potensi ampunan. Sedangkan ini spesifik permintaannya, permohonan ampunan. Ya, ini spesifik permohonannya. Jadi kalau kita gabungkan antara hadis itu dengan yang ini, kita bisa katakan, ini gambaran umumnya yang memberikan jaminan di setiap ibadah malam, ada potensi diampuni. Lalu kalau kita katakan, saya ingin mohon ampunan, ya, di sela ibadah malam itu ingin minta, gimana teknisnya? Ini detailnya. Ya, Allahumma, saya sudah sampaikan kata Allahumma di pertemuan yang lalu. Kalau sudah Allahumma, maka unsur-unsur yang saya terangkan di pertemuan lalu, unsur kerendah hatian, ketulusan, kesungguhan dan penuh harap itu dihadirkan di sini. Ya Allah, innaka, ini ada tasydidnya, innaka, sungguh engkau. Kalau sudah pakai inna itu menunjukkan taukid. Kalau sudah dalam doa kita hadirkan kata ka, itu mendekatkan rahmat Allah kepada kita. Ya, menghadirkan keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita merasa diawasi, dilihat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bermohon. Ya, menghadirkan keadaan doa kita, ya, mendekatkan, merasakan keadaan Allah lebih dekat dari apa yang kita gambarkan. Dan tidak bisa kita bayangkan, kita ilustrasikan. Kita hanya bisa merasakan keadaan itu. Jelas ya? Laisa kamitslihi syai'. Lihat sini. Allahumma innaka. Ya Allah, sungguh engkau. Ya, kalau sudah pakai inna, ini penguat. Harus menghadirkan keyakinan paripurna. Nah, ini yang pertama. Selain kita merendah dan memohon dengan penuh harap, ini menghadirkan keyakinan yang paripurna. Ini sekaligus penunjuk kepada kita bahwa kalau ingin kita bermohon pada sesuatu yang sangat penting, ya, sangat istimewa, sangat luar biasa untuk kehidupan kita, maka unsur-unsur ini hadirkan. Ya, mesti yakin sepenuhnya, mesti disiapkan keadaan diri yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang merendah, kan keadaan penuh harap, hadirkan itu semua, ini adabnya. Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, aku sangat yakin hanya engkau yang punya sifat afuun, pemaaf, yang berpotensi memaafkan dan menghapuskan seluruh kesalahan. Ya. Sebentar, pelan-pelan kita runtut dulu, analisis dulu setiap katanya. Teman-teman sekalian, al-afu, afuun itu dari kata al-afu asalnya. Al-afu. Al-afu ini lawannya dari kata al-khata' kemudian jadi khati'ah
kemudian jadi khataya. Khataya. Kalau kita akui jadi pakai ya kecil, khataya ya kalau kita akui. Ini kata kerjanya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Jelas ya? Khata menunjuk pada kesalahan, satu kesalahan secara umum. Jelas ya? Satu kesalahan secara umum. Bila berlaku itu, dilakukan itu berbuat salah. Apakah itu berdosa ataupun belum tentu mengandung unsur dosa, tapi tetap salah. Ya, subuh misalnya, taruhlah jam 4 lewat 37 misal. Ya, ada orang bangun jam 7.34. Berarti kan lewat dari waktunya. Jelas itu salah. Motif kesalahannya bisa berbeda-beda. Boleh jadi mungkin diawali dengan motifnya malamnya malah pengen tahajud, tapi habis tahajud ketiduran. Ya, bangunnya jadi terlambat gitu. Bisa jadi demikian. Ada lagi yang memang begadang mengerjakan beberapa hal yang tidak ada urusan dengan pekerjaan-pekerjaan yang jangankan akhirat, yang positif pun misalnya urusan dunia tidak masuk. Ya hanya nonton saja, hanya ini, hanya itu, aktivitas, bicara tidak karuan, kumpul-kumpul sana sini, bangun-bangun terlambat. Ya, yang pertama salah tapi belum tentu mengandung unsur dosa, yang kedua salah dan berdosa. Nah, itu nama umum bagi kesalahan yang diperbuat itu umumnya disebut dengan ini, khata. Perbuatannya akhta. Jika terjadi satu kesalahan, ya khati'ah. Jelas? Jika banyak kesalahan terjadi, udah salah lihat, bicara salah lihat. Kemudian juga, mohon maaf sekali, berpikir keliru, ya berpikir yang buruk tentang orang lain, atau bahkan berpikir buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala suudzon, kan? Nah, mendengar yang keliru, bicara yang salah, melangkah pada perbuatan-perbuatan yang tidak tepat. Itu kalau digabungkan semua khati'ah, jadi khataya. Jelas ya? Kalau kita mengaku, saya salah nih, saya banyak salahnya, ya maka kita katakan khataya, ya aku banyak kesalahannya, kesalahanku. Masih ingat kan? Dalam hadis iftitah itu ada satu di antara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari 9 itu kan ada satu yang diajarkan melalui jalurnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Nabi salat kemudian diam sejenak, setelah itu ditanya pasca salat, apa yang kau baca Rasulullah ketika engkau diam sejenak? Itu kan sakata hunainatan. Apa kata Nabi? Saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku mengakui. Nah, ini diajarkan kepada kita, ya. Jadi diajarkannya kepada kita. Kalau Nabi kan maksum. Makanya tadi penting saya tekankan, agak panjang saya terangkan. Kenapa kalimatnya selalu ya Rasulullah untuk memberikan kesan bahwa apa yang diturunkan kepada Rasulullah, diajarkan kepada kita, itu kepentingannya kepentingan kita. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang sebetulnya bagi Nabi ini nggak berlaku. Tapi dikeluarkan, dicontohkan oleh Nabi supaya kita mendapatkan pelajaran dari itu. Ya, Nabi kan maksum sifatnya, terjaga dari salah. Kenapa Nabi mengatakan kalimat ya Allah? Dia kan, aku mengakui banyak kesalahan, kekurangan-kekurangan yang telah diperbuat. Itu contoh untuk kita. Bukan berlaku untuk Nabi. Awas ya. Hati-hati. Nah, kita punya kaidah, mesti belajar. Nanti kalau tidak paham tentang kaidah ini, salah memahami. Ya, seperti Quran surah ke-47 misalnya ya, dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah sampai kalimat wastaghfir lidzambik. Ya, Muhammad SAW kan minta ampunlah kepada Allah lidzambik atas dosa yang kau perbuat, ya, kesalahan yang kau perbuat. Nah, ini maksudnya, itu maksudnya kalimat yang disampaikan pada Rasul untuk kita. Ya, diajarkan kepada kita. Itu bacanya pakai ilmu, namanya ilmu balaghah. Nanti ada isti'arah di situ babnya. Meminjam satu kata, dilekatkan sebagai contoh, ditujukan untuk yang lain. Nah, itu ada babnya. Karena Quran itu tinggi. Ya, sastranya tinggi sekali, nilai yang terkandung di dalamnya. Nilainya sangat tinggi sehingga bisa dibaca itu, dipahami dengan ilmunya. Ini yang menjadikan di surat Yusuf di pembukanya, Allah menyampaikan, kenapa Quran diturunkan pakai bahasa Arab? Di antaranya la'allakum ta'qilun, supaya kamu pintar. Ya, karena turunan gramatikal yang paling lengkap, itu nanti terkait dengan bahasa Arab, dari segi kebahasaan. Ya, nanti ada bacaannya ini, ilmunya ini, terapannya ini, maknanya ini. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita akui kita punya banyak salah, maka di ujungnya kita katakan khataya. Ya. Nah, sifat Allah yang dihadirkan untuk memaafkan semua potensi salah ini. Inilah Rahman ya Allah. Rahman ya Rahman ya Rahman. Allah tidak menginginkan ada hamba yang lahir dalam keadaan bersih, yang baik, pulang-pulang kok kotor. Ada nodanya, ada naktah sauda, ada titik hitamnya, dan turunan-turunan yang lainnya. Karena itu Allah buka pintu bagi hamba yang mau kembali. Pintunya itu yang disebut dengan taubat. Babut taubah, ya pintu-pintu untuk bertaubat, untuk balik.
Nah, cara Allah menerima hamba yang datang lewat pintu itu untuk kembali kepada jalan yang benar, diantaranya adalah membuka dengan menghadirkan sifat al-afwu. Al-afwu itu sifat yang berpotensi memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh hamba. Jadi kalau hamba misalnya berbuat kesalahan, ya, saya salah, saya akui, saya katakan akhta'tu. Ya, kita salah, kami salah, kita katakan akhta'na. Sifat Allah yang memaafkan dan berpotensi menghapus kesalahan-kesalahan ini, itu disebut apa? Al-afu. Kalau kita minta misalnya kepada Allah, ya Allah, mohon maafkan aku, ya mohon sayangi aku, gugurkan kesalahan-kesalahannya. Kita ingin sebutkan dulu sifatnya yang melekatnya. Kalau ini keadaannya, ya sifat ini kalau kita ingin lekatkan, dibuang alif lamnya untuk menunjukkan sifat yang melekat kepada Allah, maka jadikan seperti ini. Ujungnya ditambah tasydid dengan menggunakan tanwin. Afuwun. Jelas? Afuwun. Ya. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, aku sangat yakin hanya Engkau yang memiliki sifat pemaaf yang sempurna. Yang berpotensi, ya Allah, menggugurkan, menghapuskan semua kesalahan-kesalahan hamba. Hamba sangat yakin hanya Engkau, ya Allah, yang memiliki kemampuan sempurna untuk menghapuskan segala kesalahan-kesalahan hamba. Karim, karena hanya Engkau pula yang maha mulia. Jadi ini menarik ini teman-teman sekalian. Kan ada ya yang memaafkan, ini hamba kan, makhluk. Kita tidak bicara Allah karena mukhalafatul hawadits, laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda, ya, totally different, sangat total berbeda karena Allah Khalik, yang lain makhluk. Kalau ada seseorang berinteraksi, tadi saya belum minta izin ya sama teman-teman ya. Baik, kalau gitu izin ya di tengah. Izin. Nah, kalau batuk itu jeda. Ya, kalau batuk kita apa? Itu jeda, bukan bagian dari pembahasan, tapi jeda yang mengantarkan pada semangat yang baru. Contoh. Yuk sini ya. Kalau ada dua orang, taruhlah salah paham, kemudian berseteru. Terus menyadari gitu kan, yang satu menyadari bahwa dia berbuat salah. Lalu dia minta maaf. Saya minta maaf ya. Baik, kan tidak semua orang-orang yang mendapati, bahkan saudaranya meminta maaf, merespon rasa permintaan itu dengan respon yang serupa. Artinya apa? Belum tentu ada kegembiraan, ya, belum tentu ada penerimaan yang santai, yang enak, yang nyaman. Ada yang langsung memahami dengan tersenyum mengatakan, sudahlah, ya, itu nggak usah diingat-ingat, saya maafin dari kemarin juga, gitu kan, nunggu aja, kamu kok belum datang-datang. Ada yang begitu, ya. Ada yang bicara juga yang lain, oh baru nyadar ya, gitu kan, oh baru minta maaf sekarang, kemarin kemana aja? Ya, memaafkan tapi caranya ya tidak dengan cara yang menghadirkan kemuliaan, memaafkan tidak dengan cara yang menghadirkan penghormatan, sehingga dengan pemaafan itu ada ketenangan, ada ketentraman, ada kenyamanan. Biasanya yang kedua itu kan terjadi antara bawahan dengan atasan, ya kan? Bawahan salah, yang bawah pegawai, apalagi pegawai-pegawai di bawah misalnya keliru, salah, ya, bawa minuman ke direkturnya, ke atasnya, tiba-tiba kepleset, jatuh, pecah atau tumpah minumannya, ya kan? Coba bayangkan kalau mengenai bagian pimpinannya, bagian tubuhnya, bajunya dan sebagainya. Lalu, ya taruhlah misalnya pegawainya meminta maaf, maaf Pak, tidak sengaja. Wah, kira-kira bagaimana respon atasannya? Ya, respon pimpinannya. Apa? Tidak sengaja? Kamu nggak punya mata? Padahal tahu ya, ngelihat bapak aja kan karena